Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita akan angkat tema pada episode kali ini, yaitu adalah bagaimana resepsi nikah yang syar'i. Bagaimana resepsi nikah yang sesuai dengan tatanan syariat Islam. Apakah ada aturan-aturan dalam agama Islam ketika seseorang merayakan pernikahannya, membuat pesta pernikahan, mengadakan resepsi pernikahan? Ya tentunya itu semua akan kita ulas, kita bahas pada pertemuan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada segmen yang pertama ini kita akan bahas dulu apa itu walimah, definisi walimah, pengertian walimah, apa yang dimaksud dengan walimah. Walimah itu adalah satu kata yang berasal daripada bahasa Arab yang kemudian sudah menjadi hal yang lumrah, yang populer dalam bahasa Indonesia sendiri ya. Orang sudah banyak bilang walimatul ursh. Sebenarnya sudah dari istilah itu, walimatul ursh itu adalah pesta pernikahan gitu kan. Ada walimatul khitan, walimatul hajj, walimatul bait jadid gitu kan, khitan, sunatan gitu kan, atau haji, walimatul safar ya, macam-macam ya. Jadi walimah itu sebetulnya umum. Walimah tidak khusus kepada pernikahan saja, tapi seperti apa yang saya sebutkan tadi, ada beberapa macam munasabah, acara-acara yang kita kenal juga dengan walimah. Maka dari itu, pertama, walimah ini adalah asalnya secara bahasa, secara terminologi adalah makanan yang dihidangkan dalam acara tertentu. Dan namanya walimah sebetulnya dalam segi bahasa. Jadi makanan-makanan yang menjadi hidangan untuk para tamu yang diundang, itulah disebut walimah. Jadi intinya makan gitu loh, walimah itu. Ada orang sunatan, kemudian undang, ya. Undang ini kan nanti minta didoakan. Kalau orang doa dengan jumlah yang banyak, itu kan lebih besar harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang undangan begitu, biar datang ngedoain gitu kan. Ada orang nikah, diundang, yang lain-lain diundang gitu. Diundang supaya nanti didoain bareng-bareng. Nanti orang pindah rumah baru gitu kan, diundang tasyakuran, itu walimah juga. Undang orang buat apa? Buat supaya tahu ini ada kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala baru anugerahkan, kemudian minta didoakan supaya nikmat ini langgeng, awet, bertahan lama gitu kan. Nah, ada kemudian makanan yang dikeluarkan oleh sahibul hajah, orang yang punya hajat itu dikeluarkan, dihidangkan oleh para tamu undangan yang datang. Nah, inilah walimah asalnya. Nah, kemudian walimah itu sendiri berkembang secara istilah ya di masyarakat secara umum, itu menjadi nama acara akhirnya. Nah, orang nikah bikin pesta pernikahan jadi disebut dengan walimah, walimah nikah, walimatul urus. Ada orang tasyakuran, khitanan, sunatan, nanti mengundang orang bikin acara, ada apa biasanya baca sholawatan, baca Quran, ngaji segala macam itu kan. Nah, itu juga disebut dengan acara walimah. Jadi tasyakuran rumah baru juga acara walimah, seperti itu. Kemudian sekarang pembahasannya karena ini adalah resepsi pernikahan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, populernya itu adalah resepsi pernikahan, acara pesta pernikahan. Itu dia definisi walimah yang kita akan bahas nanti ya. Walimah seperti inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, walimah itu hukumnya sunnah. Ini kita masuk kepada pembahasan kedua, hukum walimah. Walimah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Hukmul walimah sunnatun muakkadatun. Kita sering dengar ya, ada istilah sunnah. Ya, sunnah itu yang segala sesuatu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW,
dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau diamnya beliau kepada satu perkara, mengiyakan, itu takrir namanya, itu juga disebut dengan sunnah. Lalu dalam permasalahan hukum, sunnah itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Baik sekali, ya sekali saja Rasul mengerjakan sunnah, mengerjakan pekerjaan perbuatan, maka dianggap sunnah bagi umatnya. Atau nanti ditinggalkan sama beliau, juga disebut dengan sunnah. Nah, ada sunnah yang kita sering dengar atau kita sering baca di dalam kitab-kitab fikih, misalkan ya, sunnah saja hukumnya. Ada yang sunnah muakkadah. Bedanya apa sih sunnah sama sunnah muakkadah? Kalau yang sunnah ya, ini pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik secara terus-menerus, berkesinambungan, atau hanya sekali saja dikerjakan, atau dikerjakan lalu ditinggalkan, dikerjakan lagi kemudian pada satu waktu ditinggalkan. Ini namanya sunnah saja. Kemudian ada sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Apa maksudnya dikuatkan? Sunnah muakkadah itu, ini perlu kita ketahui, adalah satu hal yang tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkannya. Seperti apa? Seperti sholat jamaah, misalkan hukmu sholatil jamaah sunnatun muakkadah. Jadi sunnah muakkadah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah seumur hidup beliau. Ini Rasul, Nabi, dijamin surganya, derajat tinggi di sisi Allah, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Lalu kita, manusia biasa, surga belum jelas, pahala juga dikit, lalu kita mau meninggalkan sholat jamaah gitu kan? Nah, kita harus berpikir seperti itu. Nah, hukum walimah juga mengadakan acara pesta pernikahan dalam rangka tasyakur, ya, itu adalah sunnah muakkadah. Artinya apa? Ini adalah sebuah hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam setiap beliau menikah. Ya, beliau kan banyak istrinya. Rasulullah SAW ini termasuk salah satu khususiyahnya. Ya, menjadi sebuah hal yang khusus bagi Rasul. Artinya kalau khususiyah itu hanya khusus bagi diri beliau. Umatnya tidak dapat itu. Khususiyahnya beliau adalah menikah dengan jumlah yang cukup banyak. Gitu kan. Kalau untuk umatnya hanya batas maksimalnya 4 saja. Nah, ini setiap kali beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Sofiyah, dan terus istri-istri beliau yang lain itu setiap kali beliau menikah selalu mengadakan yang namanya resepsi pernikahan atau dikenal dengan walimatul urus. Urus itu artinya pengantin. Arus atau urus atau aris, ya. Maka ada orang namanya aris. Biasanya aris, Pak Aris, Pak Aris. Itu asal katanya adalah aris. Aris adalah pengantin. Pengantin itu ya, makanya walimatul urus adalah acara pengantin, acaranya pengantin, yaitu adalah pesta pernikahan. Itu Nabi SAW selalu membuat acara seperti itu, siapapun yang beliau nikahi daripada istri-istrinya. Sunnah muakkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hukumnya. Kemudian sunnahnya bagi siapa? Sunnahnya itu bagi pengantin laki-laki atau wali dari pengantin laki-laki. Itu sunnah bikin acara itu bagi pengantin laki-laki. Kan ada dua ya pasangan suami istri kan ya, perempuan laki-laki. Ini yang sunnah bikin acara nih, nanggung acara, membiayai acara, ini sebenarnya yang sunnah ya. Cuman nggak wajib, ini sekali lagi nggak wajib, sunnah. Artinya kalau misalkan nggak bisa, jangan dipaksa-paksakan. Kalau nggak bisa jangan dipaksa-paksakan. Nah, yang sunnah adalah pengantin laki-laki, mempelai pria yang disunahkan untuk membuat acara. Atau kalau misalkan dia mungkin belum mampu, belum punya kekuatan finansial yang menunjang, maka ini dibebankan kepada siapa? Sunnah ini kepada walinya, kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Jadi begitu. Dan ini ajaran Islam seperti ini. Maka kita harus kembalikan kepada semua orang tua, siapapun itu, yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, yang kalau memang sudah pantas untuk menikah, sudah usia-usia bisa memang mengemban amanat menjalani hubungan rumah tangga, maka nikahi. Sebelum mereka semua anak-anak kita itu terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang mengerikan di luar sana, pergaulan bebas antara lawan jenisnya. Nah, ini kan mesti kita jaga. Maka itu kita harus membangun satu pemahaman yang benar menurut syariat. Jangan sampai kita membebankan orang itu untuk takut, ya,
ulama kita itu selalu punya tren bagus apa? Oh, bagaimana untuk memudahkan yang halal, memudahkan hukum supaya orang itu bisa melakukan hal yang halal, memudahkan yang halal untuk tidak sampai terjerumus ke dalam yang haram, gitu kan? Nah, sekarang Anda sebagai seorang orang tua punya anak perempuan, putri, kemudian datang kepada Anda seorang pemuda, ya, meminta putrinya Anda. Pemuda itu misalkan hanya pas-pasan, belum punya uang yang banyak, gitu kan? Kemudian menikah dengan putri Anda. Anda jangan sampai memaksakan adanya acara besar-besaran yang sehingga nanti membuat dia merasa terbebani. Ya, datang-datang ditanya, kamu kerja apa? Penghasilanmu berapa? Nah, kan bingung. Udahlah, kita ini harus berkaca kepada masa lalu. Kita kan juga misalkan begitu dulu. Anda para orang-orang tua kan juga begitu. Ketika dulu Anda datang, laki-laki datang kepada perempuan minta kepada bapaknya dia. Anda juga dulu kan belum punya apa-apa seperti itu. Kita harus berkaca. Jangan sampai sekarang kita membebani anak muda yang datang kepada anak kita, minta kemudian malah kita menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan dia. Karena orang sekarang banyak pemikiran-pemikiran kiranya pengen nikah, pengen kawin tuh bingung nggak punya duit. Kok belum kawin-kawin? Kok belum nikah-nikah? Iya, saya belum punya duit, biaya ini cukup buat bikin pesta pernikahan, walimah, resepsi yang mewah, yang megah. Nggak harus, nggak wajib. Sekali lagi hukumnya hanya sunnah muakkadah. Ya, dan itu pun sesuai kemampuan. Ya, maka dari itu kita harus bangun persepsi dalam asumsi dalam otak kita bagaimana jangan sampai ada yang dibebankan, merasa keberatan, gitu. Daripada nanti misalkan dia tidak nikah-nikah, berpikir karena butuh banyak biaya, akhirnya malah terjerumus ke dalam yang haram. Ya, ya. Seperti siapa? Seperti dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang pemuda itu datang kepada Nabi. Seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bingung sahabat-sahabat di samping-samping Nabi ini bingung. Ini orang masih muda, gak jelas. Tahu-tahu datang kepada Nabi, minta diizinkan untuk berzina. Nabi kaget. Nabi melihat kepada pemuda itu, loh, apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Diulang lagi sama dia. Rasulullah SAW terdiam. Sahabat-sahabat yang lihat tuh geram. Ini orang gak ada akhlaknya, gak ada adabnya. Datang kepada Nabi, minta diizinkan oleh berzina. Oh, jelas-jelas dalam Al-Quran dilarang. La taqrabu zina. Udah jelas-jelas larangan dalam Al-Quran. Ini orang masih maksa minta izin zina. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kepada orang yang nanya ini, yang masih kecil, yang masih muda, bukan masih kecil, masih muda, ya, pemuda itu, katakan, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Apa yang kamu inginkan sebenarnya, anak muda? Enggak, kata pemuda itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan segala pekerjaan saya, aktivitas saya, kecuali saya sudah berhubungan badan dengan seorang perempuan. Karena memang sudah terbiasa berzina. Nah ini kalau kebiasaan-kebiasaan, ini akan menjadi sebuah pengganggu bagi aktivitas yang lain. Iya kalau kebiasaan baik. Kalau kebiasaan buruk, nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya, dalam syariat kita nggak bisa dialasan. Niat, ingat ya, niat itu dalam kitab Mukasyfatul Qulub karyanya Imam Ghazali. Niatnya seseorang tidak bisa merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal. Niatnya untuk bangun madrasah, tapi caranya dia mencuri uang. Apakah dengan niat membangun madrasah itu pencuriannya bisa menjadi halal? Tidak. Begitupun dia. Saya tidak bisa mengerjakan segala aktivitas kayak saya sebelum saya berzina. Alhamdulillah. Nggak bisa. Niat itu untuk menjadi penghalal daripada perbuatan yang diharamkan tadi. Nah, maka kata Nabi SAW, apa kepada anak muda itu? Apakah kamu rela kalau misalkan ibumu dizinai sama orang lain? Tentu tidak ya Rasulullah. Dijawab seperti itu. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu rela apabila saudarimu, kakakmu, adikmu dizina oleh orang lain? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Sekarang terakhir saya tanya, apakah kamu rela kalau kamu punya anak perempuan, putri, apakah kamu rela anakmu dizina oleh orang lain? Tentu saja demi Allah dan Rasulnya, aku tidak ridho, aku tidak rela dengan perbuatan itu. Maka begitulah, mereka yang kau zinai adalah ibunya orang, adalah saudarinya orang, adalah anaknya orang. Apakah engkau tidak berpikir hal seperti itu? Maka dia terdiam, dia tersadar, dia berkata, demi Allah, mulai saat ini, orang yang paling aku cintai, orang yang aku paling taati adalah engkau, ya Rasulullah. Jadi bagaimana kita menggampangkan halal supaya orang nggak sampai terjerumus ke dalam yang haram, zina itu. Maka kita harus pahami ya, ini hukumnya sunnah muakkadah dan kita harus permudah, jangan dipersulit. Ya, jangan kita membebani orang untuk
menikah sehingga dia enggan, apalagi sampai merasa bahkan ada sebagian orang yang merasa benci, sudah sampai derajat orang itu benci, saya nggak mau nikah, saya berat nikah itu, harus mengeluarkan uang puluhan juta, harus mengeluarkan ini, mengorbankan ini, berjuang untuk ini, berjuang untuk itu. Jangan sampai kita membentuk satu beban dalam pikiran orang seperti itu. Ya, nah, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat terkaya, ya. Ada sahabat terkaya, ya, ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan pedagang, saudagar itu. Abdurrahman bin Auf itu pernah dikatakan oleh Nabi SAW, "Aulim walau bisyah." Bikin walimah meskipun dengan hanya menyembelih satu ekor kambing bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, berapa kambing harganya? 3 juta, 4 juta gitu kan. Kalau mampu sembelih kambing itu. Nggak mampu Ustaz, pakai kambing, pakai ayam misalnya. Mungkin ada makanan yang dihidangkan kepada para tamu undangan. Ini ya sunnahnya seperti itu. Tapi jangan kita ini gengsi-gengsian. Makanya jangan gengsi-gengsian. Semampunya saja. Memuliakan orang memang dianjurkan, tapi lihat kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kemudian jadi beban, apalagi nanti terjerumus ke dalam keharaman yang lain. Ingin memuliakan tamu dengan sesuatu yang sempurna, yang istimewa. Duitnya dari mana? Mencuri, ya jangan. Duitnya dari mana? Ngerampok, begal, ya jangan. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang haram demi untuk mengerjakan satu yang sunnah bahkan, ya. Terbalik kita. Ini ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, bikinlah walimah, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Dan paling afdolnya, sekarang kita bicara tentang waktu, ya. Sudah selesai kita bicara tentang sunnah, ya, atau hukum daripada walimah. Maka sekarang kita akan lanjutkan dengan kapan waktu terbaik orang itu melaksanakan walimah. Mengadakan resepsi ini sunnahnya setelah terlaksananya akad nikah. Jadi setelah akad nikah, ya. Setelah akad nikah, kemudian bahkan kata Nabi SAW, paling afdolnya itu setelah berhubungan badan dengan istri. Ini jarang orang melakukan. Rata-rata kalau misalkan bikin acara pernikahan, pesta pernikahan itu kan mestinya pagi sekalian akad, kemudian nanti dilanjutkan dengan adanya datang para tamu undangan itu kan. Jadi kalau misalkan kita pengen ikutin sunnah Rasul, setelah berhubungan dengan istri, jadi akad dulu, ya, pada hari Ahad, hari Jumat, ya kan, sunnahnya bagusnya hari Jumat, walimah itu, akad nikah dan walimah hari Jumat bagus. Hari Jumat, setelah itu besoknya misalkan hari Sabtunya baru mengadakan walimah setelah terjadi malam pertama itu. Kemudian kata Imam Ibnu Shalah, itu yang bagus juga, walimah itu diadakan pada malam hari. Ingat ya, walimah dalam artian kita mengundang orang datang ke rumah kita, ya, untuk memberitahukan bahwasanya kita sudah menikah, ini istri kita, gitu kan. Kemudian minta doa gitu kan kepada orang-orang supaya jadikan rumah tangga yang baik, yang berkah, yang sakinah, mawaddah warahmah gitu. Dan kemudian untuk batas akhir walimah sampai kapan? Kapan terakhir orang itu masih mendapatkan kesunahan mengadakan acara walimah, resepsi pernikahan? Udah sebulan nih setelah akad nikah, sudah setelah qabil itu ya, qabil itu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur misalkan, sudah selesai itu, sebulan kemudian baru bikin acara pernikahan, boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh. Setahun kemudian juga boleh. Sampai istrinya dicerai, misalkan sudah terjadi perceraian, mau masih bikin walimah gitu kan. Itu bikin walimah buat siapa? Buat anak. Loh, itu kan nggak punya istri. Iya, kemarin sama istri anak belum diwalimahin. Nggak apa-apa, masih sunnah itu. Nah, bahkan istri kita meninggal, misalkan kita yang meninggal sebagai seorang laki atau istrinya yang meninggal, ya, udah nggak punya istri tapi bikin walimah, ini pengantinnya satu doang gitu kan, nggak ada lah, jadi duduk di pelaminan satu doang, dan mana istrinya udah meninggal gitu, tapi masih diwalimahin, masih sunnah, nggak apa-apa gitu. Nah kemudian ini ya waktu dari walimah itu. Nah, sekarang kita akan bahas, kan karena judul kita ini adalah bagaimana walimah atau pesta pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum menghadiri undangan walimah. Kan undang, jadi kan walimah itu undang orang datang ke rumah kita. Lah, jadi ini harus ada undangan ini. Harus ada undangan, baik undangannya itu lewat omongan, lisan gitu kan,
Ada sebagian kampung itu kan, sebagian daerah yang ketika dia ngundang orang itu hanya memerintah orang-orang tertentu disuruh untuk datang ke rumah-rumah, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Ada apa? Menyampaikan undangan, si fulan bikin acara pernikahan, si fulan bikin acara resepsi gitu kan. Datang lagi ke rumah yang lain, assalamualaikum, ada undangan gini-gini. Lewat omongan, tidak apa-apa. Atau mau lewat tulisan juga, nggak apa-apa ya. Terserah, yang penting ada undangan, ada omongan. Menghadiri walimah nikah, ini hukumnya wajib. Hukum asal daripada menghadiri walimah pernikahan, pesta nikah itu ya, hukumnya wajib. Kalau nggak ada udzur syar'i itu wajib hadir. Kalau nggak hadir berarti dosa. Dosa. Cuma ada syarat-syaratnya kapan memang betul-betul hukum itu wajib menghadiri pesta pernikahan itu. Di sini ya, fardu ain ya, bahkan karena undangan itu kan kepada satu orang. Lain kalau misalkan undangan itu kepada keluarga Bapak Fulan misalkan. Saya kirim undangan ini kepada keluarganya Pak Suyoto misalkan. Ya sudah, yang hadir itu cuma mewakili satu keluarga itu ya nggak apa-apa. Nah, keluarga. Tapi kalau misalkan kepada yang terhormat saudara Firman misalkan, nah itu sudah kepada dia, itu fardu ain, itu wajib untuk hadir. Terus ini ada dalil dari hadis Nabi SAW, idza da'a ahadukum ilal walima falyatiha, apabila seorang dari kalian mengundang untuk hadir acara walimah, maka hendaknya dia menghadirinya. Fa in kana muftiran falyut'im, kalau misalkan dia dalam keadaan tidak berpuasa dalam menghadiri acara itu, maka makan makanan yang ada di situ ya. Ada ulama yang mengatakan itu sunnah memakan makanan yang dihidangkan oleh sohibul walimah. Ada yang mengatakan bahkan wajib makan minimal 1 suap itu dengan makanan-makanan yang dihidangkan ketika kita menghadiri acara resepsi itu. Kemudian wa in kana shaiman falyada', kalau misalkan kita hadir dalam keadaan berpuasa ya ke walimah itu, maka kita nggak apa-apa, nggak makan tuh nggak apa-apa ya. Cuma dilihat nanti kalau misalkan ketika kita berpuasa, puasa sunnah tapi ya, puasa sunnah nih. Kalau puasa sunnah, Senin Kemis misalkan, dapat undangan pas hari Kemisnya misalkan, undangan resepsi pernikahan. Ketika kita datang ke sana, dihidangkan makanan kepada kita. Kalau kita mengatakan, ini sunnah juga, sunnah nanti kita dianjurkan untuk mengatakan kepada sahibul baitnya itu apa? Saya sedang berpuasa. Sunnah itu, memberitahukan bahwa dia lagi berpuasa, itu sunnah. Nah, ketika sudah dikatakan seperti itu, kita lihat sahibul baitnya itu bagaimana. Respon dari sahibul bait itu kalau misalkan dia nggak keberatan bahwa makanan yang sudah dihidangkan ini tidak dimakan, itu nggak apa-apa kita tidak memakannya, tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau misalkan respon dari sahibul baitnya itu ternyata malah keberatan, ini kok orang sudah diundang, dikasih makan, kok malah dibiarin makanannya. Kalau keberatan, maka yang lebih baik bagi kita adalah membatalkan puasa kita dan memakan makanan yang telah dihidangkan oleh sahibul bait. Enggak sih begitu jadi. Kemudian ini ada ancaman dari Nabi SAW, "Man dakhala min ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaja mughayyiran." Barang siapa yang menghadiri walimah, ini lihat ya, barang siapa yang menghadiri walimah tanpa undangan, datang enggak diundang ya, kemudian dia masuk ke dalamnya, dia makan, menikmati apa yang ada di sana itu, maka kata Nabi SAW, dakhala sariqan, dia seakan-akan masuk seperti orang pencuri. Karena nggak dapat undangan dia. Wa kharaja mughayyiran, dan dia keluar dari pesta pernikahan itu membawa kekacauan gitu kan. Nah, ingat ini. Jadi menghadiri pesta pernikahan hukumnya wajib. Untuk orang yang diundang. Lah orang yang nggak dapat undangan nggak boleh hadir itu, kecuali dapat izin dari sahibul walimahnya. Nah, ingat ya, jangan sembarangan tahu-tahu ada orang numpang makan, ngasih amplop kosongan misalkan, ada gitu ya. Nah, nggak boleh itu. Ya. Jadi harus ada izin daripada sahibul walimah itu. Kita akan bahas ya setelah ini syarat-syarat orang itu memang wajib untuk menghadiri walimah pernikahan. Sekaligus nanti kita akan sifati bagaimana walimah yang sesuai syariat itu seperti apa gambarannya ya, yang diajarkan oleh para orang-orang soleh, para ulama itu bagaimana resepsi mereka itu kan, supaya kita bisa niru, kita pelajari ya. Ingat ya, resepsi nikah. Kadang-kadang
tadi kita singgung di awal ya, orang itu mikirin nikah, mikirin kawin karena terbebani dengan beban biaya, beban ini, beban itu, kadang-kadang sampai ngeblank otaknya. Apalagi yang sudah sampai usia nikah, yang sudah pantas untuk menikah, dia belum selesai jenjang pendidikannya, misalkan masih kuliah gitu kan, tapi sudah waktunya nikah gitu, masih kuliah tuh. Kadang-kadang skripsinya nggak selesai. Skripsi sampai tertukar nama skripsi sama resepsi gitu kan. Dia ditanya gitu kan sama dosennya, kata dosennya, kamu sudah resepsi pernikahannya katanya, sudah resepsi pernikahan. Sudah Pak, kalau sidangnya sudah, tapi kalau skripsinya sudah, tapi kalau misalkan wisudanya belum. Ini bukan skripsi, ini resepsi gitu kan. Sampai ada orang yang seperti itu, saking terbebaninya dengan pernikahan, dengan perkawinan. Ya, makanya kita harus tahu ya, bagaimana sih perkawinan yang sesuai dengan syariat, kemudian resepsi pernikahannya, pestanya seperti apa gitu. Ini ada syarat-syarat yang kiranya harus ada untuk menjadi hukum wajib dalam menghadiri undangan pesta pernikahan. Yang pertama, ini wajib menghadiri undangan pernikahan apabila yang mengadakan pesta pernikahan itu adalah mempelai laki-laki atau walinya. Jadi kalau misalkan yang mengadakan itu adalah mempelai perempuan, keluarga perempuan itu, maka kita nggak wajib. Nggak wajib ya, hukumnya berubah menjadi sunnah saja. Kemudian yang kedua, orang yang mengundang dan yang diundang keduanya beragama Islam. Sama-sama beragama Islam. Yang undang itu Islam, kita yang diundang juga Islam. Wajib. Artinya kalau misalkan yang undang misalkan non-muslim, orang kafir misalkan, kita Islam, kita nggak wajib menghadiri undangan pesta pernikahannya orang kafir. Nah, gitu ya, jelas. Atau yang diundang, ya tamu undangannya orang kafir, dia nggak wajib menghadiri ya pesta pernikahan itu. Kemudian, undangan bersifat umum, tidak dikhususkan untuk yang kaya saja. Berdasarkan pada sabda Nabi SAW, itu nggak boleh ya. Orang yang mengadakan resepsi pernikahan itu hanya mengundang yang kaya-kaya saya, yang pejabat-pejabat saja. Itu nggak boleh, semuanya. Kalau mau undang semuanya, satu kampung diundang gitu. Jangan dipilih-pilih. Atau kalau undang yang mau milih-milih ya, misalkan nggak bisa saya kalau misalkan memberi makan orang sekampung itu nggak bisa, nggak mampu uangnya, bagaimana? Misalkan kerabat-kerabat yang dikenal, keluarga-keluarga terdekat saja gitu, nggak apa-apa. Kemudian, ya artinya harus ada undangan ya, harus ada undangan. Kemudian undangannya ditentukan secara khusus kepada penyebutan nama dari si pengundang. Jadi harus disebutkan ya, kalau kita ngundang kepada orang itu, misalkan dengan tulisan undangan ini kepada yang terhormat saudara siapa gitu, disebutkan namanya tuh. Kalau misalkan undangannya secara umum, ini nggak ada kewajiban. Apa maksudnya secara umum? Kalau misalkan kita memberikan satu kalimat di situ, hadirlah pesta pernikahanku bagi siapa saja yang ingin menghadirinya. Lah ini kan siapa saja? Nggak jelas. Nah, kalau seperti ini undangannya, maka kita nggak wajib hadir. Baik, selanjutnya. Mengundang tidak karena takut. Mengundangnya bukan karena kita misalkan segan, sungkan kepada seorang itu. Ini kalau nggak diundang nanti dia marah-marah sama kita. Ini kalau nggak diundang nanti kita akan mendapatkan kebahayaan dari dia misalkan. Kalau misalkan undangannya seperti itu, ya maka itu adalah undangan yang tidak wajib untuk dihadiri. Misalkan kita adalah orang yang segani sama dia, yang nikah itu segan sama kita. Dia ngundang kita itu karena dia segan sama kita gitu. Kalau karena ada alasan itu, maka kita yang diundang itu nggak wajib untuk menghadirinya. Baik. Lanjut. Dalam resepsi tidak ada orang-orang yang tidak ada orang-orang yang dia tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Jadi mesti ada kepantasan. Contoh, yang nikah undang ulama, yang nikah undang ulama, orang soleh yang diundang tuh. Ternyata di dalam pesta pernikahan itu ada orang yang tidak pantas duduk dengan ulama. Siapa yang tidak pantas duduk dengan ulama? Misalkan orang fasik ya, orang yang banyak dosanya, orang yang ahli maksiat itu. Jadi ulama ini tidak wajib untuk menghadiri undangan pernikahan itu. Kenapa? Karena di dalam undangan pernikahan itu ada orang-orang yang tidak pantas duduk bersama dia. Nggak pantas loh ulama duduk kumpul bersama orang fasik. Maka ulama itu nggak pantas.
orang ulama itu nggak wajib untuk menghadirinya. Selanjutnya hanya wajib untuk menghadiri acara di hari yang pertama. Umpama kalau acara itu berlangsung lebih dari 1 hari, 2 hari, atau 3 hari misalkan ya, maka tidak wajib untuk menghadiri hari yang kedua atau menghadiri hari yang ketiga atau seterusnya. Hanya yang pertama saja. Hanya hari pertama yang wajib itu. Ya. Selanjutnya, tidak ada uzur. Tidak ada uzur syar'i, uzur yang memang dianggap oleh syariat, dibenarkan oleh syariat. Sakit dia, atau ada undangan lain bertabrakan dengan undangan yang lebih dahulu mengundang dia, ya. Nanti didahulukan kalau misalkan undangan lain itu sudah lebih dahulu mengundang dia, jangan dipilih-pilih itu. Mentang-mentang yang lebih dahulu yang mengundang adalah orang miskin gitu kan. Yang baru-baru ini datang adalah undangan orang kaya gitu. Lalu kita mengabaikan undangan orang miskin itu demi untuk datang kepada undangannya orang kaya, itu nggak boleh. Haram seperti itu. Ya, menyakiti hati orang itu. Kemudian di dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Nah, ini yang penting nih. Ini yang akan kita bahas secara inti. Tidak boleh di dalam acara resepsi pernikahan, pesta pernikahan itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kan orang aneh-aneh gitu kan. Bilang sama ustadznya, "Ustadz, ini pesta pernikahan seumur hidup sekali, Ustadz." Iya, kalau cuma nikah sekali. Entah kalau nikah lagi 2 kali, kalau nikah lagi 3 kali, gitu kan? Ini seumur hidup Ustadz sekali, ini harus kita bedakan. Ini harus kita bikin istimewa. Akhirnya apa? Kepengen ngikutin orang-orang gitu loh. Gimana ngikutin orang-orang itu? Ada orkesnya, ada dangdutnya, ada biduannya. Udah jangan pakai begitu-begituan. Kata dia apa? Ustadz, kalau kagak ada dangdutnya orang kagak datang. Udah mendingan yang datang dikit, tapi nggak ada kemaksiatan daripada yang datang banyak kemudian mereka datang hanya karena kemaksiatan itu. Siapa yang paling banyak nanggung dosa? Yang punya acara. Naudzubillah. Nah, kita kalau misalkan diundang kepada acara pernikahan yang di dalam acara pernikahan itu ada kemungkaran, perkara-perkara yang dimurkai Allah, yang tidak dihalalkan, diperkenankan oleh syariat Islam, maka kita tidak wajib untuk mendatanginya. Gak wajib ya. Dengan catatan kita nggak wajib untuk mendatanginya kalau memang kita tidak punya pengaruh di sana. Bahkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan juga karena ikut-ikutan mendiamkan gitu loh. Kan sukutun alal ma'asi itu dalalatun ala ridho. Ketika orang diam terhadap sebuah kemaksiatan yang aslinya dia mampu untuk melerainya, mampu untuk mencegahnya, maka itu adalah sebuah ridho terhadap kemaksiatan itu. Nah, ini kalau misalkan kita nggak mampu dan kita tidak punya pengaruh di sana. Tapi kalau misalkan ketika kita diundang dengan acara yang di dalamnya ada sebuah kemaksiatan, kemungkaran, dan kita termasuk orang-orang yang memang punya pengaruh, punya power untuk bisa menghentikan, untuk bisa menghilangkan kemungkaran di dalamnya, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Siapa tahu dengan kita hadir di sana, dengan tampilan kita, misalkan kita adalah seorang orang yang soleh, yang dipandang, itu bisa mampu untuk merubah suasana yang tadinya ada kemungkaran, mereka sungkan gitu. Menghilangkan kemungkaran di dalamnya, itu malah wajib kita menghadirinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pengen tahu bagaimana sih resepsi yang sesuai syariat itu gimana. Coba lihat ya, kita punya para guru habaib, dzurriyyah Rasul, para cucu-cucu keturunan Rasul itu kalau bikin acara itu bagaimana? Coba lihat tuh, acara dilakukan pada Jumat pagi, ya, akad nikah. Biasanya akad nikah dulu kan biasanya diawali misalkan sama sholawatan, baca maulid gitu kan. Nah biasanya acaranya tuh cuma sehari, ya kalau bikin acara 2 hari ya nggak apa-apa. Jadi pagi itu dia dari pagi itu khusus buat laki, buat kaum Adam, laki-laki, bapak-bapak semuanya sampai siang, sampai duhur itu dari pagi itu. Paling nanti mulai akad nikahnya jam berapa? Jam 9 gitu kan. Habis itu sambil arak-arakan tuh, ya, nanti baca maulid dulu. Nanti sudah dikasih aba-aba gitu. Pengantin arak-arakan sudah datang, baru tola al-badru alaina, langsung mahalul qiyam gitu kan, nyampe disambut itu diarak-arakan itu. Baru akad nikah, setelah akad nikah sudah ada kalimat tausiah misalkan ya. Udah habis itu ramah tamah, makan-makan, itu menghadiri acara seperti itu walimah. Ada makanan yang dihidangkan sudah. Khusus laki-laki tuh, nggak ada sama sekali kaum perempuan. Panitianya yang masaknya semuanya laki-laki. Khusus acara laki-laki.
Jadi sama sekali tidak ada ikhtilat. Ini yang penting nih. Ini yang paling fatal, ya. Masalah ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya pada acara yang harusnya itu menjadi sebuah hal yang sakral, yang penting, yang suci, yang tidak boleh ternodai. Karena ini adalah acara sangat penting. Kemudian nanti setelah itu sampai zuhur, sudah ramah tamah, makanan selesai, bubar dah. Bubar, nanti pengantinnya ke rumahnya, yang kalau mau misalkan foto-foto apa nanti ya setelah itu. Nanti habis zuhur atau jeda malamnya itu, malamnya baru nanti acara perempuan gitu. Khusus perempuan semuanya. Sama nanti diarak juga, diaraknya arak perempuan. Jadi sama sekali tidak ada dipajang itu, yang namanya pengantin itu di pelaminan itu nggak dipajang. Ya. Jadi yang datang pagi-pagi itu ya cuman pengantin laki-lakinya aja tuh. Nggak ada pengantin perempuan ikut-ikutan duduk di pelaminan itu nggak ada. Nah, seperti itu yang harus kita laksanakan, yang harus kita tetapkan dalam acara pernikahan. Lalu apa? Ketika acara malam harinya, acara ibu-ibu, acara kaum hawa itu nanti datang pengantin diarak. Laki-laki dengan perempuan nih, masuk ya, sekedar foto, diketahui ini suaminya, ini istrinya. Setelah itu pengantin laki-lakinya ini keluar sudah, karena acaranya isinya perempuan semua itu. Nanti ada qasidahan, ada tarian-tarian itu, sudah khusus perempuan. Sama sekali tidak ada laki-laki di situ. Petugasnya, yang masak, yang kameranya. Kadang-kadang tukang foto itu jadi istimewa itu. Semuanya perempuan, tukang foto sendiri, nyuting dia. Wah, seneng tukang foto itu. Nah, makanya kita harus paham, kita harus tahu, ya. Ini acara kita anggap sakral, menjadi sebuah hal yang penting untuk ke depan, gitu kan? Ya, kalau kita ingin berkah gitu, ya sudah ikuti apa yang digariskan oleh syariat agama Islam. Ini kiranya adalah syarat-syarat yang mesti kita perhatikan, kita ketahui untuk acara pernikahan. Kemudian ada beberapa catatan di sini. Tidak bisa tergugurkan kewajiban untuk menghadiri acara itu hanya karena ada uzur puasa sunnah. Saya nggak mau hadir, saya lagi puasa sunnah. Kalau saya ke sana takut nggak enak nanti. Saya lagi puasa maka saya nggak makan. Nggak, itu nggak menggugurkan kewajiban, itu tetap wajib hadir. Kemudian disunahkan ya ketika kita puasa, nanti kita mengatakan kepada orang yang sahibul baitnya itu, saya sedang puasa. Nah, kita tinggal lihat responnya dia bagaimana. Kalau responnya itu tidak keberatan, maka tidak apa-apa, kita tidak membatalkan puasa kita. Kalau dia responnya ternyata keberatan, maka kita dianjurkan untuk membatalkan puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh memberikan makanan yang dihidangkan itu kepada orang lain tanpa seizin orang yang memberikan makanan itu kepada kita. Kita kan datang, sahibul bait menghidangkan makanan kepada kita. Nah, makanan yang diberikan kepada kita itu tidak boleh kita serahkan kepada yang lain. Pengamis datang, kita kasih, nggak boleh itu. Ada kucing, ya. Kadang-kadang kita kasih kucing tuh makanan tuh. Mungkin makanan yang nggak suka kita ya, dikasih kucing itu. Nah, itu nggak boleh tuh. Harus seizin orang yang memberikan makanan itu kepada kita. Kita izin dulu, ini saya kasih kucing ya makanannya. Izin dulu itu. Nggak boleh sembarangan kita. Ada kucing datang laparan, ini makanan kita kasih gitu. Ini kita puasa, misalkan kita puasa. Makanya kasih kucing itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini ada ringan, kecil, tapi ini bisa berakhir fatal untuk keberkahan acara itu sendiri. Maka dari itu, terus kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini karena penting. Karena pernikahan ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki generasi, gitu kan? Mungkin kita belum baik, nanti kita berharap Rasulullah SAW itu berdoa kepada kaum Taif ketika beliau itu dakwah di Taif ditolak, ditimpuki, dia dilempari batu, dilempari tulang unta. Beliau itu sampai ditawarkan oleh malaikat-malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, pilih gunung yang mana yang akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Asallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'a. Semoga Allah nanti akan mengeluarkan keturunan-keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang ada perbaikan setelahnya. Inikah seperti itu? Penting kita bagaimana memperbaiki generasi. Ya, kita mungkin orang yang biasa-biasa aja, keilmuan kurang, kita harus membangun generasi yang lebih baik lagi. Generasi yang ilmiah, generasi Qur'aniyah misalkan. Ya, seperti itu.
pelajari terus ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui ulama-ulama kita, melalui ustadz-ustadz kita, melalui kitab-kitabnya, buku-bukunya. Semoga apa yang kami sampaikan pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.